الله يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Babnya apa Mas Aris ini? Bab siapa saja yang memurnikan tauhid dia akan masuk surga tanpa hisab. Terus apa lagi Mas Hedi kemarin? Melihat bintang jatuh. Terus ya. Terus sahabat yang lain tadi menjelaskan hadis dari Abdullah bin Abbas. Intinya hadisnya terus ada 70.000 manusia umat Nabi Muhammad SAW yang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Siapa saja Mas Friendly? Tidak minta diruqyah. Yang keempat, Mas Aris. Tidak melakukan pengobatan dengan besi panas. Bapaknya Nabi Ibrahim siapa kemarin? Mas Aris. Muslim apa kafir? Yakin? Kalau kedua orang tuanya Nabi Nuh? Dalilnya? Kedua orang tua Nabi Nuh kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala, kedua orang tua Nabi Nuh kana mu'minaini, bapak dan ibunya adalah beriman, berdalil dengan surat Nuh, dari surat Nuh ayat yang ke-28, Rabbi firli wali walidayya waliman dakhala baiti ya mu'minan walil mu'minina wal mu'minat. Ya wahai Rabbku, ampunilah aku dan kedua orang tuaku dan siapa saja yang masuk ke dalam rumahku dalam keadaan beriman, dan ampunilah
kepada orang-orang yang beriman laki-laki dan orang-orang yang beriman yang perempuan. Dari situ kata beliau, kedua orang tua Nabi Nuh keduanya beriman. Adapun anaknya Nabi Nuh Kan'an. Iso nyebutna dalile nek jenenge Kan'an apa ora? Adapun anaknya Nabi Nuh yang disuruh naik ke atas perahu tidak mau, maka mati dalam keadaan kafir. Kebalikannya dengan Nabi Ibrahim, bapaknya yang bernama Azar mati dalam keadaan kafir. Anak Nabi Ibrahim, siapa anaknya? Ismail, Ishak. Muslim sebagai utusan juga. Halaman 47. Siapa kemarin yang sahabat Nabi yang dapat jaminan masuk surga? Mas Randy. Bahasa ini misal ya Rasulullah, doakan aku, mintakanlah kepada aku supaya aku bagian dari mereka, bagian dari 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Halaman 47. Caranya tarajimu ar-rijali al-waridatu asma'uhum fil hadis. Terjemah tarajim, profil biografi para lelaki yang tersebutkan nama-namanya dalam hadis di atas. Husain Husain bin Abdurrahman As-Sulami Al-Harisi min tabi'it tabi'in mata sanata Sittin wa salasin wa mi'ah walau salasun wa sab'una sanatan. Husain adalah Husain ibnu Abdurrahman As-Sulami Al-Harisi dari tabi'in. Beliau wafat tahun 136 Hijriah. Beliau memiliki umur 93 tahun. Sa'id ibnu Jubairin huwa al-imam al-faqih. Beliau adalah imam al-faqih min ajillati ashabi Ibni Abbas, termasuk yang paling mulianya murid-murid Abdullah bin Abbas. Qatalahu al-Hajjaj, yang telah dibunuh oleh al-Hajjaj sanata khamsin wa tis'ina, tahun 95, walam yukmil al-khamsina, umur beliau tidak sampai 50 tahun. Asy-Sya'bi ismuhu Amir ibnu Syarahil Al-Hamdani, wulida fi khilafati Umar. Sya'bi namanya adalah Amir ibnu Syarahil Al-Hamdani, wulida. Naibul fa'ilnya mana ini? Mas Husni. Wulida. Amir. Langsung. Domir mustatir. Kembali ke Amir. Beliau dilahirkan di masa kekhalifahan Umar. Wa huwa min siqati at-tabi'in. Beliau termasuk tabi'in yang siqat, mata sanatan salasin wa mi'ah. Beliau wafat tahun 103 Hijriah. Buraidah bi dhammi awwalihi wa fathi tsanihi. Bi dhammi awwalihi, awalnya huruf ba di dhammah hu. Terus wa fathi tsanihi, huruf kedua ra, hura.
Buraidah di fathah. Beliau adalah Ibnu Husayb Ibnu Haris Al-Aslami, sahabiyun syairun, seorang sahabat yang masyhur yang terkenal. Mata sanatan salasin wasittina hijriyah. Beliau wafat tahun 63 Hijriah. Ibnu Abbas, Abdullah Ibnu Abbas wa sahabiyu al-jalil, sahabat yang mulia Abdullah Ibnu Abbas ibni Abdul Muttalib. Abdullah Ibnu Abbas ibni Abdul Muttalib. Abbas adalah paman Nabi SAW. Paman Nabi yang bertemu kenabian Nabi itu ada 4. Siapa saja? Hamzah, Abbas, yang masuk Islam 2, yang kafir tidak mau beriman, dan Abu Thalib dan Abu Lahab. Oh, Jahal. Enggak. Mas ada? Cuma 1 dulu. Jadi yang beriman itu 2, Hamzah dan Abbas. Yang kafir apa tadi? Abu Thalib dan Abu Simpang mana ini siapa? Ya, salah satu bulan. Ibnu Amin Nabi SAW. Abdullah bin Abbas adalah anak dari paman Nabi SAW. Da'alahu an-Nabi SAW. Da'alahu itu maknanya mendoakan kebaikan. Kalau da'ala mendoakan kejelekan. Padahal sama-sama da'ane. Da'alahu an-Nabi SAW. Nabi SAW mendoakan kebaikan kepada beliau. Beliau bersabda, Allahumma ya Allah, fakihkan dia berdin dalam agama, wa alimhu at-ta'wila, dan ajarilah dia at-ta'wila, yakni at-tafsir. Maka kadzalika, dan keberadaan Abdullah bin Abbas adalah seperti yang didoakan Nabi. Wa mata bi Thaif, beliau wafat di Thaif sanata tahun 68 Hijriah. Ukasha Ibnu Mihsan Ibni Harthan Al-Asadi. Beliau adalah Ukasha Ibnu Mihsan Ibni Harthan Al-Asadi. Kana minas sabiqina ilal Islam. Beliau itu termasuk orang-orang yang masuk awal dalam Islam. Hajar wa syahida Badran. Beliau hijrah dan ikut dalam perang Badar. Wa qatala fiha. Dan berperang dalam perang Badar. Wastusyhida fi qital riddah ma'a Khalid bin Walid. Dan beliau terbunuh mati syahid ketika memerangi orang-orang yang murtad bersama Khalid bin Walid tahun 12 Hijriah. Itu nama-nama laki-laki, para laki-laki yang tersebutkan dalam hadis tersebut. Kemudian lafaz-lafaz dalam hadis tersebut. Al-Kaukabu, yakni an-najmu, bintang. Inqadha saqata minhu asyhad, yakni bintang jatuh. Al-barihatu ya akrabu lailatin madat. Al-barihah itu malam yang paling dekat yang telah berlalu, berarti kemarin. Yuqalu qabla zawal, katakan
Sebelum zawal ra'aitu al-lailata, aku melihatnya pada malam hari. Wa ba'da zawal, dan setelah zawal matahari zawal ra'aitu al-barihata. Ludik tu ai ladagot su aqrabun, aku disengat. Ludik itu di majhulkan tu naikul fa'ilnya, yakni ladagot su aqrabun, kala jengking telah menyengatku, menyengat dia. Walladhu ay alasku, jadi sengatan sama maknanya. Ay asobatsu bisumiha, yakni artinya terkena racun dari kalajengking tersebut. Irtako itu, aku mencari, tolak tu man yarkini, aku mencari orang yang akan meruqyah aku, bukan diruqyah sendiri, tapi mencari orang untuk meruqyah dirinya. Wa ruqyah qiraatul Quran, dan ruqyah itu adalah pembacaan Al-Quran, wal adiyah asyariyah, dan doa-doa yang syar'i, alal musab, atas musibah, bimaradin wa nawi, atas satu musibah, kena sakit ataupun yang semisalnya. Maha malaka ala dzalika, yakni ma hujjatuka ala jawazi dzalika, apa dalilmu ketika tersengat meminta untuk diruqyah? Dalilmu apa? Kan kemarin itu Sa'id bin Jubair bertanya kepada Husain, dalilmu apa? Kemudian beliau menyebutkan dalil, la ruqyata illa min ainin, tidak ada ruqyah kecuali dari ain. Al-ain isabatul ain ghairahu bi ainihi, terkena pandangan ain orang lain dengan pandangan mata. Al-humatin, al-humatu sumul aqrab wa syabaliha, ini racun kalajengking ataupun yang semisalnya. Manintaha ila masami'a, ai akhadha bima balaghahu minal ilmi, dia akhadha mengambil dengan sesuatu balaghahu yang telah sampai kepadanya minal ilmi, dari ilmu, bihilafi man ya'malu ala jahlin, berbeda dengan seseorang yang beramal di atas kebodohan, au la ya'malu bima ya'lamu, ataupun berbeda dengan orang yang tidak mau beramal dengan sesuatu yang telah dia ketahui. Lafaz selanjutnya, uridat alayya al-umamu, diperlihatkan kepadaku umat-umat terdahulu. Kila kan ada di lailatul Isra, dikatakan, ada yang mengatakan yang demikian itu adalah ketika malam Lailatul Isra, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam diisrakan. Ai arau mau misalaha idza ja'at yaumul qiyamah, ini Allah memperlihatkan kepada beliau permisalannya kelak jika hari kiamat telah tegak. Ar-rahtu al-jama'atu tunal asyrah, ar-rahtu jadi sekumpulan orang, sekumpulan manusia, hitungannya di bawah 10 orang. Kemarin kan disebutkan ada seorang nabi bersama ar-rahtu. Uridat alayya al-umamu fara'aitun nabiy alaihi salatu wasallam wa ma'hu ar-rahtu, diperlihatkan atasku umat-umat yang terdahulu. Maka aku melihat seorang nabi wa ma'hu ar-rahtu, bersama nabi tersebut ada orang-orang hitungannya kurang dari 10. Wa nabiyya wa ma'hu ar-rajulu war-rajulani, dan ada seorang nabi yang bersama nabi tersebut seorang laki-laki dan 2 orang. Wa nabiyya wa laisa ma'ahu ahadun, dan ada seorang nabi, tidak ada seorang pun yang bersama nabi tersebut. Itulah apa tadi saya kemarin.
Laisa ma'ahu ahadun, tidak ada seorang pun yang bersama Nabi tersebut. Ai lam yatba'hu min qaumihi ahadun, tidak ada seorang pun yang mau ikut pada Nabi tersebut dari kaumnya seorang pun. Padahal Nabi diberi wahyu dan mukjizat, itu pun tidak mau ikut kepada Nabi. Tidak ada yang mau ikut kepada Nabi tersebut. Sawadun azimun asfasun kathiratun. Sawadun azimun, jadi orang yang sangat banyak. Fadhanantu annahum ummati, maka aku menyangka mereka adalah umatku. Itrofiali sawadun azimun fadhanantu annahum ummati. Kemudian diperlihatkan kepadaku suatu bilangan yang banyak, maka aku menyangka bahwa mereka adalah umatku. Maka dikatakan padaku, ada Musa wa qaumuhu, ini adalah Musa dan kaumnya. Alikasratihim wa bu'dihi anhum, jadi saking banyaknya Nabi Musa bersama umatnya dan jauhnya beliau dari Nabi Musa dan kaumnya tersebut. Fala yumayyizu a'yana, maka beliau tidak bisa membedakan perorangannya. Bagi lali hadza Musa wa qaumuhu, maka dikatakan padaku itu adalah Musa dan kaumnya. Musa Musa ibnu Imran, yakni Musa anaknya Imran Kalimur Rahman, seorang nabi yang diajak bicara oleh Ar-Rahman. Hadza Musa wa qaumuhu ay atba'uhu ala dinihi min Bani Israil, yakni para pengikut Nabi Musa ala dinihi, di atas agama Nabi Musa, min Bani Israil, dari anak-anaknya Israel. Siapa Israel? Nabi Yakub. Maka satu kesalahan kalau orang-orang yang melihat pembantaian di sana di Palestina, Israel terlaknat, berarti Yakub terlaknat. Itu salah. Yang benar Yahudi terlaknat, karena kalau Israel terlaknat berarti telah mendoakan laknat kepada Nabi. Fanadzartu fa idza samadun azimun, kemudian aku melihat lagi ada jumlah manusia yang sangat banyak. Faqala li hadhihi ummatuka, maka dikatakan kepadaku, ini adalah umatmu. Wa ma'ahum sab'una alfan yadkhuluna jannata bighairi hisabin wala adzabin, ini adalah umatmu, bersama mereka, di antara mereka ada 70.000 orang. Yadkhuluna jannata, mereka itu masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Bila hisabin wala azabin, tanpa hisab, tanpa azab, la yuhasabuna wala yu'adzabuna qabla dukhulihim al-jannah li tahqiqihim at-tauhid. Mereka itu 70.000 orang tidak dihisab dan tidak diazab sebelum mereka masuk ke dalam surga. Kenapa? Karena mereka telah memurnikan at-tauhid. Tumanado pada kolam mansilau, kemudian Nabi SAW bangkit berdiri dan masuk rumah. Faqala nasu fi ulaika, kemudian sahabat-sahabat Nabi SAW ribut, berbincang-bincang siapakah mereka 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Di antara mereka ada yang mengatakan falalau alladzina sahibu Rasulullah, di antara mereka ada yang mengatakan bisa jadi mereka adalah orang-orang yang menjadi sahabat Nabi yang senantiasa menemani Rasulullah SAW. Sebagian yang lain mengatakan falalau alladzina wulidu fil Islam, bisa jadi mereka adalah orang-orang yang dilahirkan dalam Islam. Falam yusyriku billahi syai'a, maka mereka tidak mensekutukan Allah dengan sesuatu pun. Faqala nasu fi ulaika
Ait pada hasad al-hadirun, orang-orang yang hadir tersebut saling membahas. Waktalafu, mereka berselisih di ulaika asabiina, tentang 70.000 orang tersebut. Bi ayyi amalin nalu hadhihi darajah, dengan amal apa mereka sampai, dengan amalan apa nalu mereka mencapai derajat yang seperti ini, masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Fa innahum lam yanaluha illa bi amali, karena sesungguhnya mereka tidak mungkin mencapai derajat tersebut kecuali dengan amalan, dengan suatu amalan. Maka amalan apa tersebut? Maka rasya, kemudian para sahabat Nabi menyebutkan perkara-perkara yang lain, mungkin ini. Fakharaja Rasulullah SAW, kemudian Nabi SAW keluar. Fa'akhbaruhu, para sahabat, fa'akhbaruhu ay dzakaru lin nabi, mereka menyebutkan kepada Nabi SAW ikhtilafahum fil murad, tentang perselisihan mereka dari apa yang diinginkan bihaulai asabaina, tentang 70.000 orang tersebut yang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Faqala, kemudian Nabi SAW, sifat-sifat orang yang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab, humul ladzina la yastarqun, mereka itu adalah orang-orang yang tidak minta diruqyah. La yastarqun la yatlubuna man yarkihim, mereka tidak mencari, meminta seseorang untuk meruqyah dirinya. Istighna'an 'anil nas, merasa cukup dari manusia. Terus sifat yang pertama, wala yaktahun, mereka tidak berobat dengan besi panas. Wala yaktahun la yas'aluna ghairahum ayyakwiyahum binnar, mereka tidak meminta ghairahum, selainnya, pada temannya, ayyakwiyahum, untuk melakukan kai terhadap dirinya dengan neraka, dengan api. Belum pernah lihat saya pengobatan dengan api, rasanya kayak apa? Yang pernah dengar gigi bisa dicos dengan mana tapi dia yang dicos apanya? giginya. Jadi berobat dengan kai, berobat dengan api. Yang kedua, wala yatatayyarun, sifat yang ketiga, masuk surga tanpa hisab, tanpa azab, tidak melakukan tatayur. La yatasya'amuna, mereka tidak meramal bituyur, dengan suatu burung, wa nahwiha, ataupun yang semisalnya. Kalau orang Jawa tatayurnya pakai apa? Ketiban cicak, pernah dengar? Jadi orang Jawa diantaranya ketiban cicak nanti dapat sial. Dalam kitab primbon malah disebutkan lebih lengkap lagi. Nyentelno baju tiba nggo jam piro, nek jam semene ana kejadian iki jam sekian segini. Bisa cerita karena pernah baca kitab primbon Jawa. Primbon Jawa. Jadi lengkap hurufate maksudnya. Wala yatatayyaruna la yatasya'amuna bituyur wa nahwiha, mereka tidak meramal dengan burung ataupun yang semisalnya. Wa ala rabbihim yatawakkalun, sifat yang keempat, mereka yang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab, ya'tamiduna bi jami'i umurihim alaihi la ala ghairihi wa yufawwiduna umurahum ilaihi. Wa ala rabbihim yatawakkalun, hanya kepada Rabb mereka bertawakal, mereka bersandar pada jami'i umurihim, semua urusan mereka, alaihi, atas Allah, la ala ghairihi, bukan bersandar pada selainnya, wa yufawwiduna, dan mereka menyerahkan umurahum, urusan-urusan mereka, perkara-perkara mereka,
ilaih kepada Allah. Faqala Ukasha ibn Mihsan, kemudian berdiri Ukasha ibn Mihsan, faqala ud'ullaha ayyajalani minhum. Wahai Rasulullah, doakan aku, mintakan kepada Allah untuk menjadikan aku bagian mereka. Dan Nabi SAW menjawab, anta minhum, kau termasuk di antara mereka. Koma rajulun akhar, kemudian berdiri seorang laki-laki lain, faqala ud'ullaha ayyajalani minhum. Ya Rasulullah, doakan aku, mintakan kepada Allah supaya Allah menjadikan aku bagian dari mereka. Sabaqaka biya Ukasha, Ukasha telah mendahului engkau ila ikhraj sifat. Maksudnya Ukasha telah mendahului untuk memperoleh sifat-sifat yang 4 tersebut. Aw sabaqaka bisu'al, ataupun Ukasha ibnu Mihsan telah mendahului engkau dengan suatu permintaan. Al-mana al-ijmali oleh hadis, mana secara umum hadis di atas. Yasifulana Husain ibnu Abdurrahman Kiwaron dara fi majlis Sa'id bin Jubair bi munasabati inqidhari kaukabin fil lail. Husain ibn Abdurrahman menceritakan kepada kita hiwar, percakapan daro yang terjadi fi majlis Sa'id bin Jubair, dalam majelisnya Sa'id bin Jubair, bi munasabati inqidhari kaukabin fil lail, yang berhubungan dengan jatuhnya bintang di suatu malam. Fa akhbarahu Husain, maka Husain mengkabarkan anna syahada inqidadahu. Husain menyaksikan ada bintang yang jatuh. Li'anna lam yakun hinadaka na'iman, karena ketika ada bintang jatuh tersebut Husain tidak tidur. Ketika ada bintang jatuh, Husain tidak tidur. Illa anna khofa ayyadunna al-hadirun anna ma ra'a an-najma illa li'annahu yusalli. Kemudian Husain takut orang-orang yang di dalam majelis tersebut menyangka Husain itu melihat bintang jatuh, dia itu sedang sholat. Farada yadfa'a an nafsihi iha mata abudin lam yaf'alhu. Maka Husain menjelaskan, menginginkan untuk menolak waham tersebut, bahwasanya dia itu dianggap sedang beribadah, padahal ibadah tidak dilakukan olehnya. Ka'adati salaf fi hirsihim, sebagaimana kebiasaan orang-orang terdahulu dalam semangat mereka alal ikhlas, untuk menjaga keikhlasan. Fakbara bisabab al-hakiki liyaqadatihi, kemudian Husain menghabarkan dengan suatu sebab yang sebenarnya yang menjadikan dia tidak tidur. Wa annahu bisababi isabatin, dan sesungguhnya dia dengan suatu sebab yang menimpa hasolat lahu, yang musibah tersebut menimpa beliau. Paham gak ini? Jadi Husain itu kan ditanya, siapa yang melihat bintang jatuh semalam? Beliau jawab, saya. Nah, dia menjelaskan, saya melihat bintang jatuh itu bukan karena ketika saya sholat malam, enggak, tapi saya melihat jatuh karena saya disengat kala jengking. Orang-orang yang hadir kan gak nyangka Husain itu melihat bintang jatuh karena dia sholat, maka dia mengatakan, saya melihatnya karena terlihat karena saya tersengat kala jengking.
Fantakola al-bahsu ila su'al amma sonam khiyalatil kal isobah. Kemudian pembahasannya mengalih, berpindah ada suatu pertanyaan dari apa yang dia lakukan ketika mendapatkan musibah tersebut. Fa akhbara annahu ala jawabi ruqyah. Maka Husain mengkabarkan bahwasanya beliau mengobatinya dengan ruqyah. Fasa'alahu Sa'id andalihi. Sa'id bin Jubair bertanya kepada Husain, mana dalilnya, dalil syar'i ala masuna atas apa yang telah dia lakukan. Fadzakara lahu al-haditsa al-warida anir Rasul alaihi salatu wasallam. Kemudian Husain menyebutkan satu hadis yang telah datang dari Nabi alaihi salatu wasallam fi jawazir ruqyah, tentang bolehnya ruqyah. Fasawwabahu fi amalihi bidalil. Kemudian Sa'id bin Jubair membenarkan Husain atas amalan yang dia lakukan bersandarkan dalil. Tsumma dzakara lahu halatan ahsana mimma fa'ala. Kemudian Sa'id bin Jubair menyebutkan suatu keadaan yang lebih baik dari apa yang telah dilakukan. Wa ya ataraqi ila mahkamah li tauhid bitarkil umul al-makruhah. Yakni derajat yang lebih baik untuk kesempurnaan tauhid bitarkil umur al-makruhah, dengan meninggalkan perkara-perkara yang dibenci. Ma'al hajat ilaiha, bersama kebutuhan pada perkara tersebut. Tawakkulan ala Allahi kahalatis sabaina al-alaf alladzina yadkhuluna al-jannah bila hisabin wala adzabin. Karena tawakal pada Allah seperti keadaan 70.000 orang yang mereka itu masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Haitsu wasafahum Rasul alaihi salatu wasallam, di mana Ar-Rasul alaihi salatu wasallam mensifati mereka bi annahum yatrukuna ar-ruqyah wal kai. Mereka 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab, disifati oleh Nabi, mereka itu meninggalkan ruqyah, tidak minta untuk diruqyah, wal kai, dan juga tidak minta diobati dengan kai. Tahqiqan li tauhid, karena untuk memurnikan at-tauhid. Wa ya'khuduna bisababil al-aqwa, dan mereka mengambil dengan suatu sebab yang paling kuat, wa huwa at-tawakkul 'ala Allah, yakni bertawakal kepada Allah. Wa lam yas'alu ahadan ghairahu syai'an, maka mereka tidak meminta kepada seorang pun apapun minar ruqyah fama fawqaha, baik berupa ruqyah ataupun yang di atasnya. Munasabatul hadis lil bab, kandungan hadis dengan bab an-nafi syai'an min bayani makna tahqiqit tauhid. Dalam hadis tersebut ada sesuatu tentang penjelasan makna tahqiqit tauhid, untuk memurnikan tauhid, wa thawabi dzalika inda Allah taala, dan pahalanya di sisi Allah taala. Footnote nomor 1 halaman 50. Coba sih baca. Pak Wen baca, Pak Wen. Footnote. Kata apa? Jangan nulis footnote. Minan nasi ma yuhaqqiqu at-tauhid al-khalis al-kamil at-tam fa yakunu min ulaika 70 alfan. Minan nasi, di antara manusia, man, ada orang-orang yang memurnikan tauhid yang murni, yang sempurna. Kamil sama tam maknanya apa? Sama kan? Tapi ada bedanya. Lupa. Yang sempurna fayakunu min ulaika sabaina alfan, maka orang tersebut karena dia telah memurnikan tauhid, maka dia menjadi termasuk bagian dari 70.000 orang tersebut, masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Terus di antara manusia man yunaqasu wa yuhasabu,
di antara mereka ada yang dibantah dan hisab. Hatta idza qarrara Allah bidzunubihi, sampai ketika Allah qarrara telah menetapkan dosa-dosanya, ghafaraha lahu, Allah mengampuninya bagi hamba tersebut, wa sataraha alaihi, dan Allah menutupinya. Wa minhum may yadkhulul nara, di antara mereka ada orang yang masuk neraka. Hatta idza tatahhara min dunubihi, sampai ketika sudah bersih dari dosa-dosanya, kharaja, dia keluar dari neraka, wa dakhalal jannah, kemudian masuk surga. Wa minhum may yamkuthu fil nari ahqaba, di antara mereka ada yang tinggal di neraka berabad-abad. 1 abad 100 tahun. Padahal 1 harinya itu hitungannya 1000 hari. Kalau seminggu berarti 7.000. Gak apa-apa aku disiksa sih, yang penting masuk surga, kuat. Di antara mereka ada yang di neraka sampai berabad-abad. Wa minhum may yakunu akhiru man yakhruju minan nari fa yadkhulul jannah. Di antara mereka ada orang yang paling akhir keluar dari neraka, kemudian dia masuk surga. Awak dhewe pilih sing ndi? Pilih sing yang mana, Pak? Pak Supomo disiksa dhisik ben ngrasakno. Tanpa aksa, tanpa adab. Masya Allah. Wa tahqiqu tauhid yakunu bi ikhlasil aqwali wal amali lillahi azza wa jalla, dan memurnikan tauhid itu caranya dengan mengikhlaskan perkataan-perkataan dan perbuatan-perbuatan hanya kepada Allah. Semua perkataan-perkataan dan perbuatan hanya untuk Allah, tidak menginginkan perkara-perkara yang lain, pujian manusia, sanjungan manusia. Fala yaltafituna biqulubihim ila ahadin siwallahi, maka hati-hati mereka tidak menoleh kepada seorang pun selain Allah. La yatlubuna ar-ruqyah, mereka tidak meminta ruqyah untuk diruqyah, wa in kanat mubahatan, meskipun ruqyah itu adalah sesuatu yang diperbolehkan. Hatta la tata'allaqa qulubuhum bi ghairillahi ta'ala, sampai hati-hati mereka tidak bergantung kepada selain Allah. Wal hamilu lahum ala dzalika, dan pendorong bagi mereka untuk melakukan yang demikian itu quwwatu tawakkulihim, karena tawakal mereka yang kuat ala rabbihim, atas Rabb mereka. Wa imanuhum bima qadahullahu lahum, dan karena keimanan mereka dengan apa yang telah Allah tetapkan bagi mereka. Wa qaddara alaihim, dan dengan apa yang telah Allah takdirkan atas mereka. Fayu'minuna bidzalika imanan taman kamilan, maka mereka beriman dengan keimanan yang sempurna. Wa yufawwiduna umurahum lillah, kemudian mereka menyerahkan urusan-urusan mereka kepada Allah. Wa yafsa'una ilaihi, minta tolong kepada Allah wahdah semata. Wala taltafitu qulubuhum ila ahadin siwallahi azza wa jalla, dan tidak menoleh hati-hati mereka kepada seorang pun selain Allah. Paham gak nih? Pak Supomo, ringkasannya gimana? Orang yang mentauhidkan secara murni masuk isab tanpa azab. Tidak karena faktor manusia, tidak semata-mata karena Allah. Caranya gimana supaya memurnikan tauhid itu? Allah tidak
fikih dan segalanya. Caranya untuk memurnikan tauhid dengan ilmu, kemudian meyakini dan tunduk patuh kepada Allah. Itu masih belum selesai tentang 70.000 manusia yang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. 4 sifatnya apa tadi, Mas Dedi? Ulangi lagi. Tidak meminta diruqyah, tidak berobat dengan besi panas, tidak mentoyok, dan bertawakal hanya pada Allah. Sampai sini wallahu taala alam, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.